gimana cara menentukan harga jualnya? Kalau untuk menentukan harga jual, pertama kita lihat dulu nih APP-nya berapa. Oke, terus Nah, APP-nya berapa? Anggap APP-nya ada 5.000. Itu bisa kita ambil. Ini ini kami dari mahasiswa bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Malang, mau observasi tentang kewirausahaan. Ya, Untuk yang pertama langsung aja Mas ya. iya boleh. Bidang usaha apa data bidang usaha, Bidang usahanya lebih ke kedai kopi sih. terus Kedai kopi. nama merek, Nama mereknya Fotokopi. terus alamat Sido Makmur. Jalan Sido Makmur. aku berusit ini satu loh ini. Oh, Jalan Sido Makmur. Sido pakai Makmur. Abi. Nomor 86. Datang. Webmail apa? Email atau website? Websitenya sih belum ada ya. Kalau mama adanya di Instagram. Kita bermain media sosial. Itu media sosialnya. Instagram Instagram aja Mas. Instagram Nama Instagramnya Fotokopi 99. fotokopi digadang semua ya? Ya, Fotokopi 99. Untuk nomor telepon Yang officialnya sini ya. Iya. 082 082 349 349 181 181 681. untuk produk utamanya. Produk utamanya sih lebih ke minuman ya. Minuman berbagai macam, ada yang coffee dan non coffee juga ada. Terus makanannya Mas? Makanannya lebih ke Cemilan snack. kayak cemilan. Snack ada frame fresh ada, donatnya ada, churros. Ya biasalah. Kalau mungkin kalau di produk utama ini maksudnya menu andalannya itu apa? Oh, kalau umpama menduk andalan di sini ada choco caramel, mango wow. Choco karamel sama Mango wow. minggu wow. Mango wow, choco caramel sama mango wow itu yang best seller di sini. Kalau steaknya sih relatif ya. Ya kalau mama snack biasa kan orang pesannya frame fresh aja. Gitu. Sekalian habis ini mau cobain silahkan. Oke, boleh. Untuk tahun pendirinya kedai ini Jadi kalau umpama untuk tahun berdirinya ya, yang di sini kan ada dua, ada yang di Merjosari dengan ada yang di sini. Kalau yang ini sendiri sebenarnya sebelum ini itu udah ada. Namanya Terserah Cafe. Kemudian di take over diganti namanya. Nah, kalau umpama dari Fotokopi ini baru 4 bulan, ini masuk ke 4 bulan. Iya. Dari cabang yang ini Kalau dari yang cabang Merjosari itu udah setahun. Dari tahun kemarin 2018 lah udah mulai. 2018 Iya. Kalau yang ini baru di 2020 itu bulan Agustus. ini untuk kepemilikan kedai ini untuk pribadi apa keluarga apa? Sebenarnya kan saya pengelola di sini ya. Jadi milik pribadi, yang ownernya itu milik pribadi. Pribadi. Kan ada yang biasa yang join kan bareng sama teman, saya keluarga pribadi. Untuk nama pemiliknya Dedi Cahyadi. Mas Dedi. Dedi Cahya, sorry maaf. Dedi Cahya. Dedi Cahya. sumber investasi. Investor mungkin ya. Iya. Itu kalau itu sumber investornya mungkin lebih ke owner ya. Ya. Ya kan, karena kan kita disetujui sebagai pengelolanya aja gitu. Untuk konsumen utamanya Konsumen pangsa pasarnya atau gimana? Ya mungkin lebih ke pasarnya. Ke pasarnya itu sebenarnya mahasiswa di sini. Mahasiswa pelajar. untuk kesepakatan bersama, Maksudnya bagaimana tuh? sertifikasi. Sertifikasinya
izinnya gitu, surat Kasihnya maksudnya gimana? SHU gitu, surat hak usaha atau gimana? Berlaku sampai iya apa tidak berlaku sampai tanggal? Iya, kayaknya ini kayak izin usahanya. Izin usahanya ada. Ada SHU berarti. Itu berlaku sampai tanggal sampai kapan? Kalau surat hak usaha kan itu relatif ya. Jadi biasanya itu di 10 tahun, 5 tahun, tergantung ownernya biasa. Berapa kali dia mau perpanjang lagi. Kalau misalnya ada kesepakatan bersamanya dalam hal apa? Yang kesepakatan kan ada dua ya, di internal sama eksternal. Kalau yang kesepakatan eksternal itu maksudnya ya berarti kan kita sama pesaing-pesaing kita juga ada kesepakatan. Kalau internal ya antar karyawan sama owner, manajer. Kalau yang luar berarti itu sama lingkungan juga ya? Ya kalau eksternal. Maksudnya yang kesepakatan seperti itu atau gimana? Iya. Belum. Pengen cepet-cepet ngomong. Nggak enak kalau cepet-cepet itu. Untuk struktur pegawai mas, total pegawai Total pegawai seluruhan ya. Kalau di sini sendiri itu kan ada 2 tempat. Ya. Kalau total keseluruhan itu pegawainya ada 12. Jadi di sini 6 Di sini 6, di sana 6. untuk jumlah manajer Jumlah manajer sih 1. satu berarti? Dua Dua cabang cabang satu. Jadi 1. Jadi 1. orang. Terus untuk jumlah supervisor Supervisor itu masing-masing 2 gitu. Sini 1, Berarti di sana 1. satu kedai satu mas. Iya. Kalau sebenarnya supervisor itu lebih ke kalau umpama kita sebutin di kopian ya, itu istilahnya kapten. Nah, kaptennya di sini 1, di sana juga ada kaptennya sendiri. untuk jumlah pegawai permanen di luar manajer atau supervisor berapa? Yang permanen ya, itu sekian kisaran 9. Ya, 9. Soalnya 12 orang itu udah termasuk supervisor juga sih, termasuk kapten. Terus untuk jumlah pegawai kontrak Pegawai kontrak sih nggak ada yang Nggak ada. benar-benar dikontrak ya, itu nggak ada. Jadi kita di sini kan usaha kopian ya kondisional ya. Nah kita juga berikan ruang untuk yang pengen belajar. Jadi kita sistemnya nggak kontrak. Lebih ke full time sih. Full time. terus untuk jam kerja atau Jam shift? kerja 8 jam. 8 jam Nah, kalau umpama di sini sendiri itu ada 2 shift. Shift yang jam 4 sore dan shift yang jam 6 sore. Setiap shiftnya itu 8 jam kerja. Jadi pokoknya mulai Jam 4 sore. Jam 4 sore. pengajian lewat bank penggajian lewat bank apa lewat Oh kalau bank? umpama penggajian sih masih tunai sekalian briefing kan, evaluasi baru gajian. tulis detailnya sekalian briefing. Iya. Pokoknya nggak bisa habis. Untuk produksi sisa produksi tidak laku Maksudnya? Ada nggak ada kalau apa enggak mas? sisa produksi yang tidak laku itu? Oh enggak, gini sih kita tuh sistemnya just in time. Just in time itu ketika ada pesanan baru saat itu kita buat. Tapi bahan baku tetap kita sediakan. Untuk produknya sendiri kita buat saat ada pesanan. Jadi just in time saat itu juga. Jadi kalau produk tidak laku mungkin nggak ada, tapi mungkin bahan baku tetap ada. Tapi kan bukan berarti nggak laku, karena itu masih digunakan terus menerus perputaran bahan baku. Gitu.
APBD. Apa? Alat APD. Mungkin kayak apron. karyawan. Oh, ada. Ada. Oh, ada pelindung. Soalnya pelindung ini banyak gitu sebenarnya. Kemana-mana pikiran itu kan kalau pelindung kan. Apa nih? Untuk jadwal operasional, jadwal harian apa mingguan? Jadwal operasional maksudnya gimana? Jadwal kayak mungkin jam Ini pergantian Shift karyawan, karyawan. rollingnya. Kalau Harian. secara keseluruhan di kafe operasional itu total ada 14 jam. 14 jam. Total 10 jam. Dari jam 4 sore sampai jam 2 pagi. Itu 10 jam. Tapi untuk shiftnya itu ada 8 jam. Caranya gimana? Masuk jam 4 berarti mereka pulang jam 12. Yang shift kedua masuk jam 6 sore berarti mereka pulang di jam 2. Kalau per individunya, per karyawannya itu mereka jam operasionalnya 8 jam. Tapi untuk kafe secara keseluruhan itu 10 jam. Berarti harian. Harian. untuk manajemen limbah mas. Jenis limbah gimana? Cair apa padat biasanya itu? Kalau dibilang jenis limbah itu kecair. Lebih makin cair tapi padat juga ada. Nah, Tapi mayoritas lebih ke cair. lebih mayoritas sih lebih ke cair ya karena enggak sih sama sih. Kalau biasanya kan ada yang minuman gak habis itu kan pasti otomatis dibuang, itu kan berhubungan cair toh. Tapi kayak seperti kayak kaleng, tempat susu itu kan padat-padat gitu. Berarti Tentang aja dulu. Untuk ketersediaan seluruh pembuangan limbah mas ada menyediakan apa enggak? Kalau saluran ada. Nah, tapi kalau seperti kayak pembuangan sampah itu kan ada sendiri yang ngangkut gitu kan. Iya. Kalau nggak diangkut dibakar gitu. Untuk daur ulang limbah mungkin nggak Daur ada. ulang limbah untuk saat ini sih belum ada. Ada. Kita belum ada. Jadi pure semuanya kita buang. Jadi olah di tempat di TPS gitu. Mereka mau ngapain terserah, mau dikiloin lagi terserah. Terus apa gitu? Asal modal silakan. Yuk, asal modal dari mana nih? Lah kalau umpama sharing ya dari ownernya ya. Pertama itu pinjaman. Pinjaman bank. Pinjaman bank ya. Pinjaman Sekarang udah bank. selesai tutup nih. Udah alhamdulillah udah tutup gitu. Alhamdulillah ya. Yang pertama tadi udah jelas di sini cara mendapatkan modal. Yang pertama pinjam bank. Pinjam bank. Pinjaman. Pinjaman bank. Dan ada juga mungkin dari dana pribadi. Itu yang dari ownernya yang bilang. Itu kan jelas tuh. Ini harus target kapan tutupnya. Nah itu Iya. pengelolaan modalnya gimana? Pengelolaan modal maksudnya Modal dapat cair dari bank, setelah itu akhirnya di ya pembangunan. pembangunan. Jadi pas ini kan dulu ya gini, sebenarnya nggak ke pembangunan sih. Ini kan awalnya ini kan udah ada kafe, Oke. ya kan? Udah ada kafe. Kemudian kafe ini dibeli, Kayak kafe terserah. di Take over. take over. Nah, yang kita lakukan bukan pembangunan tapi renovasi. Tahap pertama itu pembangunan. Ya, renovasi yang dilakukan. Setelah pembangunan ya mulailah operasional. Dari situlah pengelolaan, berapa omset masuk dikurangi sama pengeluaran. Nah, itu profit selama sebulan pasti ada sisa untuk bayar pinjaman itu. Jadi gitu aja setiap bulannya sampai benar-benar udah bisa nutup. Kita masuk ke harga produk nih. Ada nggak sih harga pokok produk di sini? HPP ya? Iya. Pasti ada. Pasti ada. Biasa kita ambilnya di 50%. 50%. 50%-nya tuh HPP-nya, setelah itu profitnya. Harga jual. Gimana tuh? Gimana cara menentukan harga jualnya? Kalau untuk menentukan harga jual, pertama kita lihat dulu nih HPP-nya berapa. Tahu kan? Oke, terus? Nah, HPP-nya berapa? Anggap HPP-nya ada 5.000. Ya kan? Itu bisa kita ambil 50% dari itu, bahkan lebih. Oh gitu. Tergantung dari kualitas produknya. Ya kan? Nah, anggap harganya HPP-nya cuma 5.000, berarti bisa dijual 7.500. 2.500-nya 50% dari HPP-nya. Atau mungkin lebih dari itu. Gitu. Jadi
kita nggak ambil di bawah 50%, bisa ambil di bawah 50%, tapi saat itu promo. Oke, siap gitu. Cara memenuhi operasional usaha dan kebutuhan lainnya. Pemenuhan itu untuk operasional sendiri ya. Kebutuhan itu kan kita ambil bahan baku ya. Dari bahan baku sendiri itu kita ambilnya dari pasar. Kemudian ada memang supplier tetap. Ada Ada supplier tetap ya? tetap ada supplier Oke. tetap, ada juga rokok juga kita punya distributor sendiri. Kayak gitu. Untuk kebutuhan itu sudah ada semua. Sistem potongan harga di sini gimana tuh? Kayak diskon gitu ya. Iya. Sistem potongan harga seperti ada banyak konsep ya. Pertama, potongan harga dengan cara pembelian paketan sebenarnya. Nah, di sini kan permainan harga bermain tau. Harga 10.000 gini. Oke, minuman sama snack 10.000 harga aslinya ya. Snacknya 10.000, minuman 10.000. Berarti kan totalnya 20.000. Nah, itu bisa kita 15.000 dapat 2. Itu sebenarnya makan rugi nggak sih? Sebenarnya kalau rugi sih enggak ya, enggak rugi karena memang usaha itu enggak ada diciptakan buat rugi. Ya. Itu kan semua udah ada perhitungannya masing-masing. Nah, terus kalau ada juga memang potongan persenan. Jadi potongan 20% dari harga pokoknya, harga produknya gitu. Harga 10.000 dipotong 20% kan harganya tinggal 8.000. Itu aja sih biasa. Nah, potongan-potongan harga. Minatnya gimana? Minat konsumen terhadap potongan harga itu? Sebenarnya ini untuk minat sampai potongan harga tuh mereka nggak terlalu Minat ya? minat ya, karena yang terjadi tuh mereka tuh gengsi dengan yang namanya Potongan harga. murah gitu lah. Apalagi kan oke. kalangan mahasiswa ya, jadi setiap kita nganuin harga kok tetap aja yang nggak ada penambahan omset kan, bukan penambahan omset ya, penambahan customer baru ya, tetap aja itu aja. Nah, tergantung juga kita nggak mungkin memotong semua menu. Ada beberapa menu yang mungkin hanya kita potongan itu aja. Tapi saat kita kasih potongan itu ternyata mereka lebih memilih yang nggak ada potongan. Mungkin itu sebagian orang aja kali ya cari Iya, mungkin sih. potongan-potongan. Segelintir. Kayak gitu. Kita masuk ke tahap strategi marketing nih. Iya. Strategi marketing yang pertama, bentuk promosi produk. Sebenarnya gini ya. Pada dasarnya kita tuh nggak menganuin produk sebenarnya dulu. Terus? Yang kalau tempat yang seperti ini bukan mengutamakan ke produk, tapi mengutamakan kenyamanan, ya kan? Nah, kalau mereka udah nyaman, produk itu akan ngikut. Nah, saat itu kan mempromosikan, kita lihatlah di awal-awal itu, pertama kita membuat konsumen nyaman dulu. Nah, dari situ kita tuh tahu mereka sering kesini, pesanan yang paling sering keluar apa. Nah, dari pesanan yang sering keluar itulah yang kita up terus, sehingga kita punya identitas juga mengenai produk kayak gitu sih. Itu marketing tepat sih kalau ada. Ya. Lanjut ya, kita nomor 2 ya. Sosial media nih, pasti ada sosial media, Pasti ada sosial marketplace. Gunain apa aja? Itu hanya untuk saat ini kita hanya menggunakan Instagram Ya. Instagram di add langsung ya, follow fotokopi 99. Oke, siap. Iya, teman-teman. Kita 19. Ada nggak sih biaya promosinya? Biaya promosi sebenarnya nggak ada, masih belum menganggarkan ke situ karena kan Saya untuk saat belum ini butuh-butuh banget sih. belum butuh-butuh banget karena juga belum terlalu urgent menurutnya. Ini kan juga masih baru, biaya promosi ya random aja kadang gitu. Ini kalau misalkan dialurin keaktifan promosi ini, ada bedanya nggak promosi apa enggak? Apanya? Keaktifan promosi. Kalau ke promosi ada efektifnya tapi nggak terlalu signifikan. Ya ada dampak tapi nggak terlalu signifikan. Nah, kecuali jadi kita kan punya, setiap kafe kan punya konsep sendiri ya. Nah, konsep kita tuh di sini entertain. Nah, jadi yang sebenarnya yang kita up itu bukan produk-produknya, tapi entertain yang ada di sini. Oh gitu. Dengan itu mereka kan datang, mereka otomatis kan beli juga. Gitu. Serangan darat berarti. Nah, iya. Jadi sama juga kayak umpama kita bikin promosi nih.
ini sebagai pembelajaran aja ya. Kan ada makanan dan minuman ya, ya kan? Maka kita akan lebih promosikan ke makanan. Karena kenapa? Kalau mereka pesan makanan pasti pesan minuman. Tapi mereka pesan minuman belum tentu pesan makanan. Oh gitu. Nah, jadi itunya. Siap. Ada nggak sih kendala promosi? Kendala promosi saat ini belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Oke. Sekarang masuk ke tahap nih produk branding dan self branding. Bentuk branding produk. Gini, ini apa namanya ya? Branding produk ya. Jadi gini, tempat yang seperti ini tuh sebenarnya kafenya itu sebenarnya produknya gitu. Oh, Tempatnya yang Oke. branding. Bukan kalau kita nggak membranding menu-menu apa yang ada di situ, enggak. Jadi yang membranding itu adalah tempatnya gitu. Tempat. Jadi ya kalau dibilang kita juga bingung kalau umpama branding ini sebenarnya di sini kan juga banyak kafe ya. Produknya sama aja, kurang lebih 11-12. Gitu. Ya yang itu kan yang membedakan itu sebenarnya tempat. Jadi kayak Menjual suasana. yang dikatakan di awal tadi kan kenyamanan Ya, ini dulu kan. kenyamanan. Yang kita jual itu sebenarnya bukan produk kita. Produknya apa? Entertain. Ini udah jelas semua sih biaya branding produk tadi. Nggak masuk ya. Sekarang produksi shipping ya. Pengiriman barang pada konsumen. Kita kan nggak pakai. Enggak, kita belum pakai untuk pengiriman, semua tuh in place. Iya, semua di tempat semua. Tempat ya. Begitupun juga dengan pemesanan kita menggunakan just in time. Biaya pradi produk nggak ada. Kendala produk shipping dan cara mengatasinya. Ini kita nggak order keluar berarti ya. Enggak, belum ada. Belum ada. Seperti GoFood, GrabFood itu masih belum. Kita semua manual dari sini. Mas, kita masuk ke agen reseller atau dropshipper. Cara menjadi agen atau reseller kalau mau ini jadi cabang buka itu gimana? Gini ya, untuk saat ini kita masih belum ada. Belum ada untuk pembukaan agen atau reseller tuh belum ada. Belum kepikiran sampai ke sana. Untuk apalagi untuk menjadikan franchise itu masih belum ada. Ya, berarti langsung aja masuk ke sistem kerja dan perhitungan labanya. Oh, udah selesai sih berarti. Soalnya kan nggak ada reseller atau dropshipper, berarti ini nggak lanjut sampai sini. Ini untuk pajaknya, ini dikenain pajak nggak sih? Kalau Sampai ini pasti ya. pasti ada pajaknya, nggak mungkin ada. Sistem pembayaran pajaknya gimana? Nah, kalau umpama sistem pembayaran pajaknya itu yang lebih ngerti itu ownernya ya. Oh gitu. Ya, karena umpama jujur aja kita selaku manajer yang ya bukan manajer sih, pengelola ya. Sebenarnya sama. Itu yang kita ngurusin di dalam. Untuk urusan luar, SHU, perizinan dan lain sebagainya itu ada owner sendiri, itu di luar dari kapasitas kita. Misalnya gitu. Tapi kalau otomatis kan pajak dan lain sebagainya itu udah masuk ke HPP produk. Gitu kan. Dari itu aja sih yang kita observasi. Oke, jangan lupa tadi apa? Follow IG-nya apa Follow tadi? IG-nya Fotokopi 99. Fotokopi 99. Nanti ada di sini, nggak tahu. Di sini apa di sini nggak tahu. Fotokopi 99 datang ke sini. Asik sih, nyaman. Gitu ya. Ini Ini kamu mau lama-lama di sini ntar ambiar kok di sini. rame. Ya, kalau di sini tuh udah punya identitas sendiri gitu. Ambiar. Startnya jam paling Startnya rame ntar itu. di jam 8, kalau umpama makin pokoknya makin malam itu makin rame. Jangan sampai kehabisan tempat duduk. Itu aja. Terima kasih Mas ya. Ya. Makasih Dari kami. Oke. Makasih. Makasih. Saya mau interview dulu.